Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar Alwafi. Di video kali ini ingin menjelaskan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama, lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD. Di negara Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh DPD, DPR, dan MPR. Foto berikut adalah sketsa lembaga legislatif. Yang pertama, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu. DPR berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD provinsi. Dan untuk yang berada di tingkat kota atau kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten atau kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Yang kedua ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih saat pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD yaitu 5 tahun. Yang ketiga ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun. Sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi dihapuskan. Yang sekarang hanya ada lembaga negara. Tugas dan wewenang DPR. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas RUU. Ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi UU. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. 4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang. 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait dengan pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE, pelaksanaan APBN, pajak, dan pendidikan dan agama. Lalu tugas dan wewenang DPR lainnya antara lain menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang atau membuat perdamaian dengan negara lain, dan mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. 3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi. 2. Mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar. Keempat,
memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. 5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Dan yang keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Tugas dan wewenang DPD. Mengacu pada ketentuan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945 dan tata tertib DPD RI bahwa sebagai lembaga legislatif DPD RI mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas dan wewenang DPD RI adalah 1. Pengajuan usul rancangan undang-undang. 2. Pembahasan rancangan undang-undang. 3. Pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. 4. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Lalu ada tugas dan wewenang MPR sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 1, yaitu mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Bertugas sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatan sesuai dengan undang-undang. Lalu ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawal serta mengawasi jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Lembaga yudikatif merupakan lembaga negara yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum serta keadilan. Terdapat jenis-jenis dari lembaga yudikatif dan tugas dan wewenangannya. 1. Ada Mahkamah Agung. Adalah sebuah lembaga tinggi negara yang memiliki kekuasaan di bidang kehakiman. Mahkamah Agung atau MA biasanya dipimpin oleh seorang hakim agung. Kekuasaan tersebut artinya dalam hal untuk menyelenggarakan peradilan dalam urusan menegakkan hukum yang adil pada sebuah negara. Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenangnya sendiri di dalam lembaga negara, yaitu 1. Mencoba serta menguji undang-undang yang telah selesai dirumuskan. 2. Memberikan Presiden pertimbangan ketika akan memberikan gerasi dan juga rehabilitasi. Yang ketiga, pengajuan 3 anggota Hakim Konstitusi. Lalu ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas MK menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24C ayat 1 dan 2 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD. Yang ketiga ada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri, yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Komisi Yudisial juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, dan juga perilaku hakim. Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim ad hoc di MA, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai dengan kebutuhan dan standar kelayakan. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, meningkatkan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim, meningkatnya kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut ada wewenang dan tugas. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang: 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. Tugasnya berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 dalam melaksanakan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 huruf A, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Maka Komisi Yudisial mempunyai tugas yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Yang terakhir adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di Indonesia meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Di Indonesia, presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintah dan sekaligus sebagai kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang sebagai berikut. 1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Mengangkat duta konsul. 3. Menerima duta dari negara lain. 4. Memberi gelar, tanda jasa atau tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. 5. Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan diantaranya: 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. 2. Berhak mengajukan RUU kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah. 4. Memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. 5. Memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. 6. Memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Presiden juga merupakan panglima tertinggi Angkatan Perang, yang mana wewenang presiden sebagai panglima tertinggi Angkatan Perang adalah: 1. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan keadaan bahaya. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.